Halo para sobat Gudang Desain, udah ketemu lagi dengan Gede nih. Hari ini kita akan melihat episode kedua di segmen Buka Usaha Yuk. Di episode yang kedua ini, Gede ingin membagikan desain ruko di atas lahan 6 x 15 meter. Desain ruko yang akan Gede bagikan ini ada sedikit yang berbeda dibandingkan ruko-ruko yang Agandasista sering lihat. Apa bedanya? Yuk kita lihat aja dari bagian tampak depannya ini, Kak. Mengadopsi desain modern minimalis di bagian tampaknya, ini adalah desain ruko yang Gede bagikan hari ini. Gede berikan data-datanya dulu ya. Data ini untuk satu ruko. Luas tanahnya adalah 90 meter persegi, luas bangunannya 99 meter persegi, budgetnya di kisaran 290 sampai 325 juta. Ini untuk satu ruko ya, Kak. Ruko ini akan memiliki 2 buah kamar mandi dan 2 buah kamar tidur. Kamar tidur utamanya di lantai 2 di bagian depan ya, Kak. Untuk akses masuknya, inilah yang membedakan dengan ruko-ruko pada umumnya. Ruko ini memiliki 2 akses masuk, di mana satu melalui depan dan satu lagi melalui samping menuju ke bagian ruang servisnya. Untuk desain atapnya, Gede menggunakan desain atap datar. Dengan arah buangan air, Gede arahkan ke bagian akses samping tadi. Di bagian belakang ada kanopi kaca penutup bagian laundrynya ya, Kak. Nah sekarang Gede mau kasih lihat lebih detail bagian tampaknya. Dalam membentuk bagian tampaknya, khususnya yang di lantai 2, Gede memadukan antara pasangan dinding batu alam dan panel-panel kayu. Untuk panel kayunya, Gede menggunakan kombinasi 2 warna ya, Kak. Nah, untuk bukaan jendela dan ketebalan kacanya, Gede juga sudah sertakan ukurannya beserta perkiraan anggaran biayanya. Sekarang Gede ingin jelaskan bagian samping dari rukonya. Ruko ini berdiri di atas lahan lebar 6 meter, tapi hanya 5 meter yang Gede gunakan untuk bangunan rukonya. Gede ambil 1 meter dari tiap-tiap lahan untuk memberikan bukaan di bagian samping rukonya. Dengan adanya celah 1 meter ini, Gede bisa memberikan bukaan jendela dari ruangan-ruangan yang ada di dalam ruko. Sehingga bagian dalam rukonya ini nggak pengap. Dan nggak hanya itu, Kak. Kegunaan celah di bagian samping dari ruko ini juga sebagai alur sirkulasi kedua untuk masuk dan keluar dari dalam ruko. Tentunya Agandasista sering mendengar kejadian yang tidak enak saat akses utama ruko tidak bisa dilalui oleh penghuninya. Selain itu, celah ini juga akan bermanfaat untuk mengurangi resiko api merambat pada saat terjadi kebakaran. Nah, sekarang kita lanjut melihat bagian depan dari rukonya ya, Kak. Bangunan ruko yang Gede bagikan hari ini adalah 6 x 10 meter di atas lahan 6 x 15 meter. Jadi, denah ini masih bisa diaplikasikan untuk Agandasista yang memiliki panjang tanah lebih atau kurang sedikit dari 15 meter. Nah sekarang mungkin enaknya Gede coba berikan beberapa alternatif desain untuk ruko ini ya. Misalkan Agandasista ingin menjadikan kantor di ruko ini, tepat di bagian belakang dari folding gate-nya boleh ditambahkan pasangan kusen aluminium supaya kesannya lebih formal aja, Kak. Ini Gede juga sudah sertakan harga-harganya ya, Kak. Untuk aluminium sendiri, yang paling murah itu adalah yang berwarna silver. Untuk warna coklat, warna hitam, dan apalagi warna putih, itu harganya lebih mahal dibandingkan yang warna silver ya, Kak. Nah, untuk alternatif yang kedua, mungkin Sobat Gede ingin membuka usaha makanan di dalam ruko ini. Untuk usaha makanan, kemungkinan tidak perlu ada kusen aluminium di bagian depan, kecuali Agandasista ingin pakai AC ya. Oh iya, kalau Agandasista punya ruko seperti ini, kira-kira ingin buka usaha apa? Coba tulis di komentar ya, Kak. Siapa tahu jadi kenyataan loh. Untuk ukuran tempat usahanya sendiri, ini Gede buat dengan ukuran 5 x 5,8 meter. Jadi cukup besar ya, Kak. Dan tidak hanya itu, di bagian sampingnya Gede sudah berikan 3 buah bukaan jendela ke arah celah yang ada di samping ruko tadi. Jadi udara di dalam ruko ini tentunya lebih enak. Kemudian di bagian belakangnya ada tangga ke lantai 2 dan ada pintu menuju ke area dapur, juga pintu ke kamar mandi di lantai dasar ini. Nah sekarang sebelum Gede membawa Agandasista ke bagian belakang ruko, Gede akan mencoba memberikan satu contoh alternatif pemanfaatan ruko di video kali ini. Semoga cocok atau paling nggak bisa menginspirasi ya, Kak. Rukonya Agandasista bisa manfaatkan seperti ini nih, Kak. Agandasista bisa membuka usaha makanan ya, Kak.
Untuk sedikit tips apabila Aga Nasista membuka usaha makanan, gunakanlah warna-warna yang terang seperti yang sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan makanan besar. Karena warna-warna yang terang ini menurut penelitian meningkatkan nafsu makan orang yang melihatnya. Ini salah satu contoh aja untuk memberikan bayangan pemanfaatan ruko pada video kali ini. Nah sekarang baru deh kita lanjut ke bagian belakang yuk Kak. Setelah kita melihat bagian depan ruko yaitu spot untuk usaha, kita berlanjut ke bagian berikutnya. Ruangan selanjutnya yang akan kita lihat adalah area kamar mandi di lantai dasar ini. Kamar mandinya ada 2 ya Kak, satu di bawah untuk umum dan satu di atas yang lebih private. Untuk ukuran kamar mandi yang pertama ini GD buat dengan ukuran 1,5 dikali 2 meter. Dan karena adanya celah di bagian samping ruko tadi, GD bisa memberikan bukaan jendela ke arah samping untuk buangan udara dari arah kamar mandinya. Bayangin deh Kak, kalau nggak ada bukaan ke arah samping, pastinya bau dari arah kamar mandinya akan masuk ke dalam ruko. Nah selanjutnya dari arah kamar mandi kita akan berbelok ke kanan untuk menuju ke area dapurnya. Baru nanti kita naik ke atas. Untuk area dapurnya, di sini GD buat dengan ukuran 3,7 meter dikali 2,2 meter. Cukup besar ya Kak area dapurnya, karena GD jaga-jaga apabila Aga Nasista buka usaha makanan, jadi dapurnya ini tidak sempit. Dan seperti biasa, tepat di bagian atas dari lemari dapurnya, GD berikan kanopi kaca juga agar cahaya mudah masuk ke dalam ruangan dapur ini. Dan area dapur ini juga sekaligus merupakan tembusan dari arah akses kedua untuk masuk ke dalam ruko ini. Kita intip sebentar ya Kak. Ini adalah akses samping yang tadi sudah kita jelaskan di awal video. Ukurannya adalah 1 meter dikali 7,8 meter sampai ke gerbang depan sana. Jadi akses samping ini banyak manfaatnya ya Kak. Selain untuk sirkulasi kedua, juga untuk sirkulasi udara dari arah dalam ruko. Nah, setelah kita melihat area dapurnya, sekarang langsung aja GD mengajak Aga Nasista untuk naik ke lantai 2-nya. Sudah dilengkapi dengan bukaan jendela dari arah ruangan laundry yang ada di sampingnya. Ini adalah area tangga yang membawa Aga Nasista menuju ke lantai 2. Sesaat Aga Nasista naik ke lantai 2, akan diterima di satu buah ruangan duduk keluarga yang GD desain khusus untuk penghuni di ruko kali ini. Untuk ukuran ruangan duduknya sendiri adalah 3 meter dikali 3,5 meter. Sudah cukup besar di ukuran ruko yang 6 kali 10 ini bangunannya ya Kak. Kalau Aga Nasista terus ke arah depan, itu ada pintu yang akan membawa Aga Nasista ke kamar tidur utamanya. Kalau GD putar kameranya sebentar, tepat setelah dari meja TV, Aga Nasista akan melihat pintu menuju ke kamar tidur anaknya. Lalu kalau terus ke arah belakang sana akan ada 2 akses pintu lagi. Pintu yang pertama adalah pintu kamar mandi yang kedua. Kemudian pintu yang di paling belakang adalah pintu ke area laundry. Nah sekarang kita lihat satu-satu. Kita mulai enaknya dari yang paling belakang, urut sampai ke paling depan ya Kak, agar nggak bingung. Untuk area laundrynya GD buat tepat di bagian paling belakang dari lantai 2 ruko ini. Di bagian atasnya juga GD berikan pasangan kanopi kaca yang boleh Aga Nasista ganti dengan fiber, di mana area laundry ini GD buat dengan ukuran 1,7 dikali 2,2 meter. Nah kemudian dari area laundrynya kita akan menuju ke kamar mandi yang kedua. Untuk kamar mandi yang kedua ini posisinya persis di atas kamar mandi yang pertama tadi. Untuk ukurannya pun sama 1,5 dikali 2 meter. Nah dari arah kamar mandinya GD mau ajak Aga Nasista untuk melihat kamar tidur anaknya. Untuk kamar tidur anaknya GD desain memanjang. Kalau di kiri bawah ini kan tulisannya 1,5 dikali 3,5 meter ya Kak. Ini kurang tepat. Ukuran yang benar adalah 2 meter dikali 3,5 meter. Mungkin waktu editor yang mengedit video ini udah sedikit ngantuk. Di kamar tidur anaknya ini, karena bentuknya memanjang kamarnya, di bagian kakinya GD bisa letakkan meja belajar dan juga lemari bajunya. Nah dari kamar tidur anaknya, GD udah gak sabar nih untuk ajak sobat GD untuk melihat kamar tidur utamanya. Walaupun ini desain ruko, kamar tidur utamanya buat GD tetap harus nyaman dan tetap harus keren. Ini dia desainnya. Menggunakan sistem panggung dan ada lampu ngumpet di bagian bawahnya, ini adalah area kamar tidurnya. Ukurannya adalah 5 kali 3 meter. Gimana Kak kamar tidur utamanya? Cukup oke kan?
Karena ukuran kamar yang cukup besar, di sini Gede menggunakan ranjang ukuran 1,80 meter dan 2 buah nakas di bagian kiri kanannya. Sementara untuk lemari baju dan meja riasnya, itu Gede letakkan di ujung sana tuh Kak, tepat di sebelah kanan dari pintu masuk ke dalam kamar tidur utama ini. Lalu di kamar tidur utama ini, Gede juga sudah berikan 1 buah cermin yang besar, karena biasanya para sista tuh yang butuh 1 buah cermin besar di bagian kamar tidur. Untuk bukaan udaranya jangan khawatir, sudah ada bukaan yang ke depan dan 2 buah bukaan ke bagian celah di samping ruko tadi. Nah, setelah kita melihat bagian kamar tidur utamanya, berarti semua ruangan di desain ruko kali ini sudah Gede kasih lihat. Semoga denanya bermanfaat untuk sobat Gede yang ingin membangun ruko di tanahnya. Terima kasih ya Ganasista sudah menonton sampai habis. Bantu like videonya agar direkomendasikan ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf kalau Gede ada kekurangan dalam penyampaian. Sampai ketemu lagi Kak di episode selanjutnya. Bye.